Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rian Lestari dari kelas akuntansi 19F, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya memenuhi tugas MIT Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 terkait contoh soal dan penyelesaiannya, yaitu konsolidasi pada anak perusahaan yang dimiliki kurang dari kepemilikan penuh. Berikut contoh soalnya, yaitu pada tanggal 31 Desember 2008, PT Indo mengakuisisi 80% saham kepemilikan dari PT Anak seharga 120 juta rupiah. Berikut adalah neraca kedua perusahaan pada tanggal akuisisi. Pada PT Jaya dan PT Makmur. Kemudian diketahui dengan nilai wajar untuk persediaan yaitu 30 juta rupiah, tanah 60 juta rupiah, dan bangunan dan peralatan 60 juta rupiah. Sedangkan akun lain mempunyai nilai pasar yang mendekati nilai buku saat ini. Kemudian diminta untuk buatlah ayat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Makmur. Yang kedua, buatlah kertas kerja konsolidasi. Dan yang ketiga, buatlah neraca konsolidasi. Berikut jawabannya. Buatlah ayat jurnal untuk mencatat akuisisi saham PT Makmur. Yang pertama, biaya perolehan investasi 120 juta rupiah, nilai buku saham PT Makmur 30 juta rupiah, kemudian saldo laba PT Makmur 50 juta rupiah, jadi 30 juta ditambah 50 juta rupiah sama dengan 80 juta rupiah. Bagian PT Jaya 80% yaitu 80 juta dikali dengan 80% sama dengan min 64 juta. Perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan 120 juta rupiah dikurang dengan 56 juta rupiah, dikurang dengan 64 juta rupiah sama dengan 56 juta rupiah. Kemudian PT Induk mencatat akuisisi saham PT Makmur sebagai berikut. Investasi pada saham PT Makmur pada kas senilai 120 juta rupiah. Kemudian menghitung perbedaan nilai aset-aset tertentu dari PT Makmur dikarenakan nilai wajar lebih tinggi daripada nilai buku. Pada nilai buku, pada akun persediaan yaitu 20 juta rupiah, tanah 40 juta rupiah, bangunan dan peralatan 50 juta rupiah, dan pada nilai wajar persediaan 30 juta rupiah, tanah 60 juta rupiah, bangunan dan peralatan 60 juta rupiah. Adapun kenaikan nilai wajar yaitu 10 juta rupiah, kemudian dengan cara nilai wajar dikurang nilai buku, yaitu 10 juta rupiah, yang pada tanah 20 juta rupiah, bangunan dan peralatan 10 juta rupiah. 80% PT Jaya persediaan 8 juta rupiah, kemudian tanah 16 juta rupiah, bangunan dan peralatan 8 juta rupiah. Ayat-ayat jurnal yang dimasukkan ke dalam kertas kerja adalah sebagai berikut. Saham biasa PT Makmur 30 juta rupiah, saldo laba PT Makmur 56 juta rupiah, kemudian diferensial 56 juta rupiah. Pada investasi pada saham PT Makmur 120 juta rupiah, kepemilikan non pengendali 16 juta rupiah. Kemudian persediaan 8 juta rupiah, tanah 16 juta rupiah, bangunan dan peralatan 8 juta rupiah, goodwill 24 juta rupiah,
diferensial dengan menjumlahkan semua ini menjadi 56 juta rupiah. Selanjutnya yang kedua, kertas kerja konsolidasi. Kertas kerja konsolidasi 31 Desember 2008, tahun penggabungan usaha 80%, pembelian di atas nilai buku. Kas pada kemudian dieliminasi pada persediaan didapat dari 80% dari 80% bagian PT Jaya, yaitu persediaan 80 juta rupiah, kemudian dipindahkan tanah 16 juta rupiah, sama dari sini juga, kemudian bangunan dan peralatan dan seterusnya, kemudian investasi pada saham PT Makmur dari sini. Kemudian kemudian pada selanjutnya seterusnya kemudian dikonsolidasi dengan cara 20 juta ditambah dengan 10 juta sama dengan 30 juta rupiah, 35 juta rupiah ditambah 15 juta rupiah sama dengan 50 juta rupiah, 90 juta ditambah 20 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah sama dengan 118 juta rupiah, 136 juta rupiah pada tanah dengan cara 80 juta rupiah ditambah 40 juta rupiah ditambah 16 juta rupiah. Kemudian 218 juta rupiah pada bangunan dan peralatan didapat dari 150 juta rupiah ditambah 60 juta rupiah ditambah 8 juta rupiah. Kemudian 24 juta rupiah langsung dipindahkan. Selanjutnya akumulasi penyusutan 20 juta rupiah ditambah 10 juta rupiah sama dengan 30 juta rupiah. Utang usaha 65 juta rupiah ditambah dengan 25 juta rupiah sama dengan 90 juta rupiah. Selanjutnya utang obligasi 200 juta rupiah ditambah dengan 30 juta rupiah sama dengan 230 juta rupiah. Selanjutnya saham biasa 100 ditambah 30 juta ditambah 30 juta rupiah sama dengan 100 juta rupiah. Saldo laba 110 juta rupiah ditambah dengan 50 juta rupiah ditambah dengan 50 juta rupiah sama dengan 110 juta rupiah. Kepemilikan non pengendali yaitu 16 juta langsung dipindahkan. Kemudian sudah selesai, selanjutnya neraca konsolidasi. Neraca konsolidasi 31 Desember 2018 pada akun aset yaitu kas 30 juta rupiah, piutang usaha 50 juta rupiah, persediaan 118 juta rupiah, tanah 136 juta rupiah, kemudian bangunan dan peralatan 218 juta rupiah, kemudian akumulasi penyusutan 218 juta rupiah dikurang dengan 30 juta rupiah sama dengan 188 juta rupiah. Kemudian goodwill-nya dapat dari sini, didapat dari sini. Semuanya dipindahkan ke neraca konsolidasi. Kemudian total keseluruhan yaitu 546 juta rupiah. Utang usaha yaitu 90 juta rupiah, utang obligasi 230 juta rupiah. Pada ekuitas saham biasa 110 juta rupiah, saldo laba 110 juta rupiah. Kemudian kepemilikan non pengendali 16 juta rupiah, jadi total kewajiban dan ekuitas
540 juta rupiah, berarti balance ya. Baik, terima kasih. Itu saja sedikit penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.